Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita meneruskan dosa besar yang berikutnya, yaitu naqsul kaili wal wazni, mengurangi takaran dan timbangan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin. Wail artinya celaka. Wail damarun, kecelakaan, kebinasaan. Wail. Lil mutaffifin. Al mutaffifin yakni alladzina yankusuna an-nasa wa yabkhasuna huquqahum fil kaili wal wazni. Al-mutaffifin itu adalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Mutaffifin, dia mengurangi timbangan, dia mengurangi takaran dalam jual beli untuk mendapatkan untung. Tapi untungnya itu karena curang. Ini termasuk dosa besar. Al-mutaffif huwa alladhi yankusu al-kaila wal wazna. Al-mutaffif jamanya al-mutaffifun adalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Mutaffifan li'annahu la yakadu yasriqu illa asyai' at-tafif. Disebut dengan mutaffif itu terambil dari kata at-tafif, yaitu sesuatu yang sedikit. Dia mengambilnya enggak banyak, sedikit. Aturan 1 kilo beras misalnya, terigu, gula atau yang lain dikurangi paling cuma berapa on gitu, maka disebut dengan tofif, menguranginya sedikit aja. Apa? Ya, seon katakanlah gitu. Kalau 1000 orang jadi banyak, dikalikan saja. Itulah al-mutaffif, dia mengambil sesuatu yang sedikit. Dia curang, enggak jujur. Maka pedagang yang jujur itu Allah senang. Ini termasuk pedagang yang tidak jujur. Dia ingin dapat keuntungan tapi mengurangi timbangan. Oleh karena itu dia termasuk mutaffif ini khianah, tidak amanah, tidak jujur, tidak memenuhi hak orang. Meskipun dia ambil hanya sedikit, maka disebut dengan mutaffifin atau tawfif, sesuatu yang sedikit. Lama-lama jadi banyak. Dan itu termasuk sariqah. Karena dia mengambil hak orang lain walaupun sedikit. Mutaffifin, dan itu termasuk makan haram. Enggak barokah dia dapat keuntungan itu karena curang dengan orang, mengurangi timbangan. Summa wa'adallahu man fa'ala dzalika biwail. Kemudian Allah ancam
Orang yang mutaffif, curang dalam takaran, curang dalam timbangan, wailul lil mutaffifin, itu ancaman Allah. Wail, ya, apa itu wail? Wailul lil mutaffifin itu adalah syiddatul azab, azab yang pedih. Wail itu bermakna celaka, binasa. Wail syiddatul azab, siksa yang berat. Wakila, dan dikatakan wail itu adalah wadin fi jahannam. Ada sebuah wadin, sebuah lembah itu di dalam neraka jahannam. Lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Kalau gunung-gunung di dunia itu dijalankan di atas lembah itu, ladzabat min syiddati harriha, maka gunung-gunung yang kuat, kokoh, tinggi itu akan meleleh karena saking panasnya lembah dalam neraka jahanam itu. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau tahu begini, semua pedagang jujur tuh. Kita enggak tahu kalau ngisi bensin, kita enggak tahu tuh. Bang, beli 200.000. Tek, iya kan? Kalau dia enggak jujur, kita kan enggak tahu. Emang mau kita timbang lagi itu, kita kuras lagi itu. Nakar apa? Nakar beras, nakar terigu, aturan sekilo. Begitu kita bawa pulang, kita timbang lagi, enggak, kurang sekilo. Lu kalau pedagang yang jujur, dia enggak mau ngurangi karena diancam oleh Allah. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan sholat, puasa. Islam juga mengajarkan bagaimana menjaga amanah. Harus jujur, tidak boleh curang dalam jual beli. Wail lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang idza qtalu 'alan nas yastawfun, yakni yastawfuna huquqahum minha. Kalau mereka pengen kalau mereka idza qtalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka ingin ditimbang oleh orang lain, maunya pas, ya, maunya pas. Dia beli sama orang, kalau pengen ditimbang orang, maunya pas. Izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan kalau dia nimbang orang lain, dia mengurangi timbangan. Jadi kalau dia buat diri dia kepengennya pas, kalau buat orang lain dikurangi. Ini wahil lil mutaffifin. Makanya hati-hati ya pedagang, ya termasuk bukan yang pedagang juga, hati-hati. Kadang orang tuh kalau beli, ada ibu-ibu, ini bukan ibu di sini, bang beli cabai bang sekilo, tambahin ya bang, main raup baik gitu. Kesian itu pedagang. Lah kalau 100 orang begitu, tambahin ya bang, ini nggak halal nih. Bang beli cabai ya bang, tambahin ya bang, dia ngambil sendiri. Nah, itu kadang kalau pedagang yang nggak jujur, paham dia itu. Nih saya buka rahasianya aja nih. Itu ada literan tuh, literan beras yang dari besi itu. Tuh kalau pedagang nggak jujur, dia apa tuh? Diapain? Ditambahin anu tuh.
Ya. Ditambahin dalamnya tuh. Ditambahin iya. Aturan ukuran sekilo jadi atau seliter kan seliter tuh. Itu jadi enggak seliter. Nah, ini kalau dia ambil dikit wail dia, enggak barokah itu. Apalah arti dia dapat untung tapi tidak barokah. Dia curang. Mengurangi hak orang lain. Atau yang model timbangan yang begini tuh. Itu diapain? Diganjal. Kalau pedagang yang jujur, dia nggak mau melakukan itu. Ya mungkin orang nggak tahu, tapi siapa yang melihat? Allah, malaikat yang melihat. Allah ancam, wailul lil mutaffifin. Dia ngambilnya memang dikit-dikit. Ya, ngambil dikit-dikit. Ada lagi yang curang nih. Ini model-model yang curang. Ya, pedagang yang curang, pedagang yang enggak jujur. Beras biar agak berat diapain dulu? Diapain berasnya? Dibasahin. Kan agak berat tuh. Nah, ada lagi dulu tuh pernah tuh. Ini orang zalim tuh. Sapi gelonggong tuh. Zalim tuh orang. Dimasukin apa tuh? Air itu. Ayam namanya? Gelondongan. Itu udah menyiksa binatang. Jangankan binatang, dia aja suruh masukin itu. Biar dia ngerasain itu. Itu maksudnya nanti biar dipotong dagingnya berat. Itu curang termasuk. Itu termasuk curang, nggak benar. Apalah artinya mendapat untung tapi tidak halal. Pedagang yang jujur Allah senang, Allah suka, Allah mencintai, bahkan barokah. Tapi pedagang yang tidak jujur diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dijelaskan qala as-Sadi lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wasallam beliau mendatangi kota Madinah waktu itu. Ya, waktu itu di awal-awal beliau datang ke kota Madinah, ada seorang yang namanya Abu Juhainah. Ini orang nggak benar, nggak jujur. Abu Juhainah ini. Lahu mikyalani. Dia punya 2 timbangan. Yakilu bi ahadihima wa yaqtalu bil akhar. Jadi dia punya 2 timbangan nih. Ya, 2 timbangan. Kalau dia kepengen ditimbang, dia pakai timbangan dia yang pas. Ntar dia mau nimbang, dia pakai timbangan yang lain yang udah dikurangi. Ini ada seorang namanya Abu Juhainah, dia punya dua timbangan. 2 timbangan. Yang satu dia pakai buat nimbang orang, ya. Buat nimbang orang beli. Yang satu lagi dia pakai kalau dia mau beli ke orang. Tentu saja ini curang. Yang buat orang dikurangi. Kalau dia buat nimbang buat diri sendiri, dia pasin. Jadi ada 2 ukuran, ada 2 timbangan. Ini yang dimiliki oleh Abu Juhainah. Maka turunlah ayat ini, fa anzalallahu hadhil ayah
Jadi sabab nuzulnya ayat ini yaitu terkait dengan seorang yang curang di dalam jual beli yang bernama Abu Juhainah. Ini juga berlaku umum, artinya ayat ini untuk siapapun yang curang dalam timbangan, dalam ukuran, Allah ancam dengan wailul lil mutaffifin. Maka kata Nabi, isma syi'ta, terserah kata Nabi, kamu hidup semaumu aja, terserah kamu mau berbuat apa aja, tapi ada konsekuensinya. Isma syi'ta, hiduplah semaumu kata Nabi, fa innaka maitun, tapi engkau akan mati nanti. Koruptor sekalipun dia akan mati. Pedagang yang enggak jujur pun akan mati. Maka kata Nabi, isma syi'ta, terserah kamu hidup mau apa aja, terserah. Innaka maitun, tapi engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi engkau akan dibalas. Kalau tahu begitu, maka dia hati-hati. Dia enggak mau curang, dia enggak mau khianat. Karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya masing-masing. Wala taffafu al-kaila illa mana'u an-nabata wa akhadhu bis-sinin. Nah, ini ada dampaknya nih. Satu kaum yang taffafu al-kaila wailul lil mutaffifin, mengurangi timbangan, curang, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika satu kaum mengurangi timbangan, mutaffifin, tafafu al-kaila illa manau an-nabata wa akhadhu bis-sinin, maka mereka ada dampak negatifnya. Sebuah kaum apabila mereka sudah curang, mengurangi timbangan, mana'u an-nabata wa akhadhu bis-sinin, maka akan diberikan paceklik. Mana'u an-nabata, tidak bisa melakukan panen dengan baik. Nah, ini akibat azab yang Allah berikan. Jika sebuah kaum itu sudah tersebar, yaitu melakukan curang di dalam takaran dan timbangan, enggak barokah, berarti sebuah negeri itu enggak barokah. Akan ada paceklik, ya, panen gagal. Hukuman yang Allah berikan bukan hanya dunia, tapi hukuman yang Allah berikan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan negeri ini bernegeri yang barokah, amin. Bangsanya, rakyatnya adalah orang-orang yang jujur, ya, di dalam melakukan al-bai' wasyira', jual beli, sesuai dengan tema pada malam ini, yaitu naqsul kaili wal wazni, mengurangi timbangan adalah al-kabirah minal kabair, dosa besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.